Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan admin. Di sini admin mungkin tidak akan berbagi video servis ya, tapi di sini admin akan menginformasikan ya. Jadi memilih lampu murah tapi tidak murahan. Memilih lampu murah tapi tidak murahan dengan jangka waktu penggunaan umurnya lumayan ya teman-teman, umurnya lumayan. Seperti di sini ya teman-teman, konsumen itu kebanyakan ya apa ya, jadi kebanyakan pengen lampu yang murah dengan watan yang gede gitu ya, intinya ke sana gitu ya. Jadi mereka sebenarnya belum paham lampu yang murah dengan watan yang gede gitu ya, namanya juga lampu murah ya teman-teman, pasti kualitas pencahayaannya juga tidak akan sebaik lampu yang memang harganya lumayan dengan memberikan garansinya, ada yang 3 bulan 6 bulan, ada yang 1 tahun kadang ya paling lama 1 tahun lah garansi. Gitu. Jadi masih banyak sih konsumen yang memang tidak paham gitu ya. Di sini contohnya saya ngejual lampu yang ukurannya Philips aja lah, contoh Philips ukuran 3 watt gitu, dengan dibanding dengan lampu yang nanti saya akan rekomendasikan ya, itu kan harganya jauh. Philips 3 watt itu kan kecil, 3 watt ya kecil, ukurannya kecil, tapi harganya mahal. Harganya 35 kalau nggak salah ya, yang ngejual 35.000, 34 atau 35 lah, sekitar segituan. Sedangkan yang lampu murah yaitu yang harga 5 watt cuman paling mahal 8.000, yang 10 watt harganya 10.000, yang 15 watt harganya 15.000, ada yang 13.000 gitu ya, ada yang 14.000, dan 20 watt itu ada yang 18.000, ada yang 20.000 gitu ya. Jadi kebanyakan masih banyak ya konsumen, kebanyakannya memilih watannya gede, mungkin pencahayaannya juga lebih terang gitu ya. Masalahnya watannya gede ya, jadi masih kebanyakan berpikir seperti itu tanpa mereka memahami konsep dari sebuah pabrik gitu ya, membuat gitu ya lampu yang tahan lama. Yang tahan lama itu berarti menggunakan onadil yang memang bagus gitu ya, onadil bagus, terus mata LED yang digunakan juga bagus, jadi hasil pencahayaannya juga bakal sempurna, terang ya gitu. Jadi pabrik juga kan melihat masyarakat ya, melihat konsumen gitu. Jadi konsumen itu kan ada yang kalangan menengah ke bawah, ada juga kalangan menengah ke atas. Bahkan kalangan menengah ke atas juga masih banyak sih pengen lampu yang harganya murah dengan watannya gede. Tanpa mereka mengetahui lampu dengan watannya gede, harga murah itu harga cuma 15.000, 20.000, ngeyel lagi pengen umurnya panjang. Banyak sih ya, masih banyak yang kayak gitu. Jadi ini mah informasinya sekedar cerita aja lah teman-teman. Daripada sekarang kan kondisi di sini lagi hujan ya, hujannya hujan gerimis yang kerap ya, konsumennya juga minim ya kalau hujan gini datangnya. Yang beli kayak paling beli lampu yang jadi, kalau yang habis kalau kondisi kayak gini jarang ya, kondisi hujan gini. Oke. Di sini saya ada contoh, ada sampel lampu yang memang di sini bener-bener paling laku ya, paling laku.
lampu yang benar-benar paling laku dengan kualitasnya standar, harga murah meriah gitu ya. Nih ada 3 lampu ya. Yang pertama ini merek King Kong, yang kedua Hinomaru, dan yang ketiga adalah Panalet. Nah. Oke, kita bongkar yang mana dulu ya? Yang Hinomaru aja dulu. Oke. Ini jenis Hinomaru primer ya. Jadi masih banyak sih Hinomaru ya. Jenis lampu Hinomaru dari merek Hinomaru ya. Jadi ada yang standar kualitasnya sedang, dan ada juga yang kualitasnya bagus gitu ya. Jadi jenis yang saya pegang ini adalah jenis LED yang paling murah, paling termurah ya. Ini ukurannya 10 watt, dengan harga kalau di sini, ntar dulu, berisik di sini ya, suara motor, masalahnya di pinggir jalan teman-teman, maaf ya. Jadi kalau seumpamanya ada suara atau vokal atau konsonan saya yang nggak jelas gitu ya, mohon maaf, masalahnya di pinggir jalan. Ini 10 watt dengan harga kalau di sini 10.000. Nah, ini juga udah SNI ya. Udah SNI. Nah, ini lampu murah tapi tidak murahan. Nah, maksudnya tidak murahan gimana? Nah, jadi si pabrik juga gitu ya mengkondisikan lampu ini supaya bisa tahan lama beberapa bulan ya. Nah, cirinya nanti kalau seumpamanya umurnya sudah mau habis, lampu ini akan redup. Nah, lampu ini akan redup dan tidak akan pecah apa bitu apa gimana ya. Jadi nggak beledug. Itu nggak beledug gimana ya. Jadi kalau seumpamanya nanti komponen yang ada pada mata LED ini atau power supply-nya, komponennya ada yang mati, di kondisi lampu tidak akan pecah, bum, gitu ya. Masalahnya kenapa? Masalahnya ini tutupnya, gitu ya. Tutup lampu ini sudah dikasih perkat, dikasih lem karet, jadi susah tuh, mau dibuka juga susah tuh. Susah. Ini lampu murah tapi tidak murah. Nah, dengan ukuran 10 watt dan sudah SNI. Nah, jadi dijamin ini ya, dijamin. Nah, dan penerangannya juga atau pencahayaannya juga lumayan. Pencahayaannya juga lumayan terang ya, bukan lumayan redup tapi lumayan terang. Nah, ini kondisinya seperti itu. Oke, tuh lumayan kan? Jadi ini cocok buat di kalau teman-teman yang memang di kamar tidak mau pencahayaannya terlalu tinggi gitu ya, terlalu terang, ini cocok ini. Ini cocok ukuran 10 watt. Jadi tidak apa ya istilahnya, tidak panas ya. Tidak panas. Kalau sekarang lampunya gede kan, ruangan juga kan nggak nyaman gitu, panas gitu. Ini enak nih, ini cocok. Tapi kalau seumpamanya kamarnya yang gede, ukurannya kayak 3 meter ke 3 meter ya, terus tingginya juga sama 3 meter ya, itu wajib wajib dengan lampu yang agak gede gitu ya, watannya gitu ya. Ya minimal 15 watt lah, supaya semua ruangan kamar itu bisa terpancar oleh cahayanya, jadi kelihatan intinya. Tapi dari merek yang biasa gitu ya, dari merek yang biasa, bukan dari lampu-lampu yang emang berkualitas. Kalau 15 watt di kamar, wah terlalu terang. Cukup 7 watt atau 9 watt juga udah cukup lah. Apalagi kalau kita menggunakan lampu LED Philips gitu ya.
Ini ya teman-teman. Terus yang kedua rekomendasi. Di sini saya tidak disponsori ya teman-teman, cuman istilahnya berbagi pengalaman mungkin ya, berbagi pengalaman. Kebanyakan konsumen yang datang ke sini gitu ya, pengen membeli lampu murah tapi tidak murahan. Jadi yang maksud tidak murahan itu ketika mereka beli 3 hari ke depan udah mati atau seminggu udah mati gitu ya. Itu intinya ke sana. Terus yang kedua adalah panel LED ya, panel LED premium. Nah, panel LED premium ini juga lumayan sih. Kan cuman kualitas kalau menurut saya ya, saya masalahnya kan saya udah pernah bongkar ya, udah pernah bongkar yang Hinomaru juga udah pernah bongkar, yang ini juga udah pernah bongkar. Jadi agak sedikit paham. Dalamannya agak sedikit paham. Jadi keuntungan dan kerugiannya juga udah ada sedikit paham gitu ya. Kalau yang panel LED ini gitu ya, dari bentuknya ya, dari bentuknya juga yang 15 watt yang ini ya, yang premium, sama 10 watt Hinomaru hampir sama gitu ya. Beda dikit lah diameternya, paling beda berapa senti atau berapa mili gitu diameternya, paling berapa mili ya, beda dikit lah istilahnya, beda dikit gitu ya. Jadi kalau dilihat secara fisik dengan ukuran segini 15 watt itu kan, konsumen juga kan berpikir kok 15 watt kecil gitu ya. Nah, kan banyaknya konsumen itu yang tidak tahu masalah lampu, pengennya kan kalau 15 ukurannya kan ini kan 10 watt, bedanya juga 5 watt ya, harusnya lebih besarnya kelihatan signifikan gitu dibandingkan dengan yang 15 watt gitu ya. Tapi memang dari pabrikannya memang begini gitu keadaannya. Terus kerugian yang kedua gitu ya dari panel LED ini ya, dari tutup casingnya tidak dikasih lem. Tidak dikasih lem. Takutnya gini gitu ya, resikonya gini takutnya, kalau seumpamanya nanti terjadi konsleting gitu, atau di sini adanya adanya salah satu komponen yang memang udah over gitu ya, jadi udah nggak bisa lagi produktif atau nampung tegangan tinggi ataupun nampung ampere yang tinggi gitu ya. Ketika salah satu komponen itu rusak, pecah, pasti kan ada tekanan. Itu kan pasti ada tekanan. Kalau ini ditutup jadi hampa udara kan, pasti bakal ada tekanan. Yang takutnya itu gitu ya, ketika terjadinya ledakan di dalam ini gitu ya, ini casingnya kan tidak diberi pengaman, tidak dilem, ini keluar gitu ya. Jadi ketika terjadi ledakan di sini gitu ya, ini loncat pakai tangan kiri aja dicabut gini tuh, gampang gitu. Gampang ya, gampang. Nah itu kerugiannya gitu. Dari masalah nyalanya gimana ya, nyalanya lumayan. Umurnya gimana, umurnya juga lumayan gitu ya. Timbang sekarang beli lampu yang yang biasa ya, yang 6.000-an gitu, yang kemarin yang saya terangin sedikit ya di di video yang sebelumnya tentang lampu CLF, mendingan ini. Lagian ke masalah listrik lebih stabil ini dibanding dengan lampu yang kemarin, yang kayak kemarin yang CLF. Nah ya kayak gini nih CLF, jadi kan sama, gampang, nggak perlu pakai pisau tuh, gampang. Ini lampu CLF yang biasa, yang harganya cuma 6.000 atau 7.000 lah ini ya harganya ini. Ini kan udah kemarin udah dijelasin ya. Jadi lebih berbahaya ini gitu ya, lebih berbahaya ini dibanding dengan lampu LED. Nah, mereka itu nanti
apa, matinya juga, atau mesinnya atau drivernya juga mati gitu, tidak akan sebahaya lampu ini yang CLF ini. Nah, jadi menurut saya gitu ya, kalau teman-teman pengen membeli lampu gitu, yang murah dan aman ya, dan umurnya juga lumayan gitu ya. Kalau sekarang sebulan kan lumayan kan gitu, dibanding yang kayak gini itu bahayanya kan lebih bahaya ini daripada yang ini gitu. Saya saranin mending beli LED, jangan beli lampu CLF ini gitu ya. Jadi udah banyak loh gitu ya, udah banyak kejadian lampu yang gini itu kalau mati suka bunyi sampai instalasi juga mati gitu. Ini bukan mau itu ya, emang ini kenyataannya gitu ya. Masalahnya seperti yang kemarin dijelasin, di sini ukurannya 20 watt atau 23 watt, sedangkan kaca yang digunakan adalah ini 14 watt. Jadi mesin ini dirakit untuk 20 watt dan kacanya 14 watt. Nah, jadi kebanyakan kalau tidak yang ininya drivernya hancur, ininya kacanya hitam mati gitu ya. Gitu ya. Ini stabil, berarti kacanya yang mati. Ininya mesinnya stabil, kacanya yang mati. Terus beda ya, yang kayak kemarin ya. Lilitan trafonya juga bagusan yang ini nih dibanding yang kemarin. Gitu. Oke, kita lihat pencahayaan dari panel LED 15 watt. Ini dari panel LED 15 watt. Nah, ini cocok buat di kamar. Ini juga cocok buat kamar mandi, mau di kamar anak gitu ya. Kalau di ruang tamu ya kurang sih, kurang. Tuh, kalau di pinggir rumah buat penerangan ke jalan ya sih nggak apa-apa gitu ya. Banyak kan kalau di sini ya, di daerah sini, kalau di pinggir rumah atau di belakang rumah gitu ya, yang apa, yang kayak di gang kayak, terus di belakang yang kayak di belakangnya masih ada lahan kosong gitu ya. Kalau dikasih lampu yang terang, apalagi produknya dari produk yang terkenal, yang ternama, contohnya dari Philips gitu ya, udah itu deh, lungo itu hilang. Jadi mendingan beli yang kayak gini nih, buat di belakang, di pinggir-pinggir gitu ya, di pinggir-pinggir rumah, mendingan beli yang kayak gini. Kalau di ruangan, di rumah, di dalam gitu, baru boleh yang berkualitas dan yang umurnya juga panjang. Kalau yang di pinggir-pinggir mending kayak gini gitu ya. Lampunya juga murah, jadi nanti ketika ada yang nyolong juga nggak terlalu pusing, nggak terlalu sakit hati gitu intinya. Oke, ini yang panel LED 15 watt. Nggak dikarenakan dari fisiknya tidak jauh beda dengan yang ini, jadi ya penerangannya hampir kayak yang sama gitu. Hampir kayak yang sama. Satu lagi yaitu LED King Kong. Nah, dari Hinomaru, panel LED sama LED King Kong, perbedaan harganya juga ada sih gitu ya. Terus kualitas yang paling terbaik yang mana? Yang direkomendasikan yang paling utama. Nah, nanti kita simpen dulu, kita masuk ke LED King Kong 20 watt. Kebetulan di sini LED King Kongnya tinggal sisa yang 20 watt ya. Ini harganya kalau di sini itu cuman 18.000 ya teman-teman, cuman 18.000 itu. Kalau supaya beli 10 paling kena 17 ribuan di sini. Ini lebih murah, cuman kualitas penerangannya, kualitas terangnya juga itu di bawah yang ini itu ya, di bawah panel LED sama Hinomaru. Dari umur kayaknya sama sih. Masalahnya banyak konsumen yang beli LED King Kong di sini, banyak yang beli LED King Kong, dan mereka pun
belum pernah ada yang komplain ya. Maksudnya komplain dalam artian gini, beli kesini sekarang 3 hari ke belakang datang lagi ngomong, bang lampu baru 3 hari mati gitu ya, enggak sih, atau seminggu udah mati, enggak gitu. Jadi ini juga LED Kingkong ini itu masih direkomendasikan, jadi layak direkomendasikan gitu ya. Cuman jangan berharap untuk penerangannya pengen terang seperti lampu-lampu yang dengan garansi 6 bulan, 1 tahun, 3 bulan ya. Jauh masalahnya komponen yang digunakan juga berbeda. Jadi pabrik pun gitu ya, pabrik pun memberikan memberikan pilihan sesuai budget yang dipunya konsumen. Nah, jadi kalau semuanya pengen wattanya gede dan tidak ngaruh ke daya listrik gitu ya, mending beli yang murah. Dan cuman dari kualitas penerangan ya, jangan berharap seperti cahayanya seperti lampu-lampu yang sudah punya nama itu. Jadi intinya pabrik juga baik hati jadi menyesuaikan gitu, membuat lampu itu tidak memberatkan atau membebankan kepada konsumen gitu. Jadi banyak pilihannya gitu ya, ada yang murah, ada yang sedang, dan ada juga yang mahal gitu. Jadi tinggal pilih aja, itu bisa pintar-pintarnya konsumen aja memilih lampu ini ya. Nih kita lihat yang 20 watt. Nah kalau teman-teman beli sendiri ya, dan di rumah teman-teman cek dan bedain gitu ya. Kalau di kamera nggak terlalu kelihatan sih gitu ya, sama aja terang gitu ya kan. Cuman gimana ya, kita gini ya, kita perbandingkan dengan LED yang 15 watt dari panel LED, kita bandingin ya 15 watt. Oke. Nah di sini juga kan, kelihatan mungkin ya teman-teman ya. Tar. Biar enak. Lihat. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bisa membedakan ya. Ini panel LED 15 watt, ini Kingkong 20 watt. Nah, dari pencahayaan panel LED dan Kingkong juga kelihatan. Ini terang putih dan ini agak ada kayak kecoklatan gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat langsung oleh mata kita gitu ya, tanpa kamera, lewat kamera, jadi kita bisa lihat bahwa yang ini lebih terang dibanding dengan yang ini. Apalagi kalau kita bandingin sama panel LED yang ukuran 20 watt, lebih signifikan kelihatannya gitu. Makanya harga panel LED dengan harga Kingkong lebih murah Kingkong daripada panel LED itu ya. Kingkong 15 watt ya 15.000 itu mungkin teman-teman tuh, jadi ada perbedaannya. Jadi untuk umur ya saya perkirakan ya sama aja. Jadi buat teman-teman yang khususnya nih anak kos gitu ya, yang anak-anak yang ngontrak, atau teman-teman yang udah baru berumah tangga, jadi pilih lampu sesuai budget, murah tapi tidak murahan. Terus daya listrik yang dibutuhkan tidak memerlukan pemborosan ya. Jadi tidak memerlukan daya listrik yang besar gitu ya. Contohnya kita ngontrak atau ngekos di kosan yang satu paket ya, dengan terminal listriknya udah satu kosan, udah satu gitu ya. Nah, kita pengen pengiritan listriknya udah pakai token, contohnya udah pakai token gitu ya, pengiritan. Daripada teman-teman beli lampu CLF ini gitu ya, lampu CLF ini
iritan yang ini, iritan lampu LED yang ini gitu ya, iritan yang gitu. Dari pencahayaan ini kan terangan yang ini LED dibanding dengan lampu CLED ini. Jangan lihat ukurannya, tapi lihat dari pencahayaannya gitu. Ini murah tapi tidak murahan. Ini baru 3 ya rekomendasi lampu LED yang murah tapi tidak murahan ya. Masih banyak sih, masih banyak merek gitu ya. Cuman di sini yang paling laku 3 merek ini yang paling laku di sini. Itu murah, lumayan awet, bisa berbulan-bulan intinya gitu. Oke, ini video mungkin cukup sampai di situ. Intinya kita ngedongeng ya, bercerita gitu ya, bercerita pengalaman. Nanti video selanjutnya insya Allah nanti akan saya share lampu yang berkualitas dengan harga jauh di bawah harga lampu Philips. Nah, nanti juga saya akan coba bawa 3 sampel lampu dengan 3 merek gitu ya, dengan 3 merek, dan lampu tersebut harganya setengah dari lampu Philips atau lebih murah harganya dari lampu Philips dan brand-brand lampu yang emang sudah terkenal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya tunggu aja video yang mungkin bisa menarik atau bisa memberikan informasi kepada teman-teman penonton semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.